Oliver sedang berjalan di tengah hujan, tiba-tiba dia melihat seorang wanita tanpa payung atau topi. Tapi wanita itu nggak basah sama sekali. Bagaimana mungkin? Wanita itu berjalan di dalam area tertutup seperti trotoar yang tertutup. 4 orang teman pergi mendaki gunung dan berfoto di tepi danau. Bisakah kamu melihat sesuatu yang aneh? Orang ini nggak punya pantulan apapun di air. Sarah menginap di sebuah hotel mewah. Dia merasa sangat lapar, tapi sayangnya Sarah melewatkan jam makan malam. Karena itulah dia menelpon layanan kamar dan memesan 1 set makan malam vegan. 15 menit kemudian, seseorang mengetuk pintunya. Dia melihat melalui lubang intip terlebih dulu. Bagus, seorang pelayan palsu. Bagaimana dia tahu? Pelayannya palsu karena dia nggak tahu Sarah memesan makanan vegan. Kelly dan Kim mulai bertengkar di pesawat. Itu adalah jet pribadi Kim, jadi dia ingin semuanya sesuai keinginannya. Tapi Kelly marah padanya. Dia berlari ke pintu keluar, membukanya dan melompat keluar. Itu terjadi begitu cepat sehingga para kru nggak punya waktu untuk melakukan apapun. Kelly nggak punya parasut, kakinya patah tapi dia selamat. Bagaimana bisa? Pesawat sudah mendarat. Nick sedang berkendara di jalan dan mobilnya kehabisan bensin. Dia melihat sebuah kabin di dalam hutan dan memutuskan untuk meminta bantuan. Ketika sampai di sana, dia menemukan 3 orang di dalamnya. Mereka menawarkan untuk membantunya, tapi hanya jika Nick setuju untuk tinggal di sana selamanya. Kenapa? Nick menemukan sekelompok penjahat yang melarikan diri. Mereka takut dia akan memberitahu orang lain tentang lokasi mereka. Pagi-pagi sekali, Detektif Robinson menerima telepon dari tetangganya, Ethan. Tolong, datanglah sesegera mungkin. Seseorang menyerang istriku. Robinson tiba di rumah Ethan dan melihat pemandangan ini. Bisakah kamu menebak apa yang terjadi pada istrinya? Lihat kalender di dinding, mereka mengerjai detektif karena pada saat itu tanggal 1 April. Kota telah diambil alih oleh zombie. Yuk kita lihat kelompok ini. Hanya 1 dari zombie ini yang berjenis kelamin laki-laki. Bisakah kamu menebak siapa? Zombie pertama mengenakan bra, yang kedua punya lencana dengan foto dan nama wanita. Oleh karena itu, hanya zombie ketiga yang berjenis kelamin laki-laki. Tom bekerja di sebuah agen rahasia yang mengkhususkan diri pada orang-orang yang memiliki kemampuan paranormal. Dia melakukan wawancara dengan 3 orang yang mengaku sebagai pahlawan super. Tapi hanya 1 dari mereka yang benar-benar memiliki kekuatan supernatural. Bisakah kamu membantunya menemukan orang ini? Lihatlah wanita ketiga. Dia memegang ponselnya dengan kekuatan pikirannya tanpa menyentuhnya. Stella dan Bella pergi berlibur. Mereka mengambil 2 foto di pantai. Bisakah kamu menemukan 10 perbedaan di antara keduanya? Kamu bisa menjeda video kalau kamu membutuhkan waktu tambahan. Siap untuk melihat semua 10 perbedaannya? Ini dia. Steve tiba di kantor dan menyalakan laptop perusahaan. Oh tidak, seseorang telah mengubah kata sandinya. Steve melihat sekeliling dan menemukan stiker dengan petunjuk 32, 18, 29. Dia memasukkan nomor tersebut tapi nggak berhasil. Bisakah kamu membantunya untuk memecahkan kodenya? Steve harus memasukkan 3 angka 2, 1 angka 8, dan 2 angka 9 setelah garis bawah.
Jadi 222 garis bawah 8 garis bawah 99. Gabriel adalah seorang guru seni. Dia memasuki studio untuk memeriksa pekerjaan murid-muridnya. Salah satu dari mereka adalah hantu. Bisakah kamu menebak yang mana? Itu adalah sang model. Dia berpose untuk sebuah potret, tapi semua orang bisa melihat menembus tubuhnya. Dan terbangun di dalam kurungan yang menyeramkan, dia perlu mencari tahu kode 5 angka untuk melarikan diri. Dia hanya punya gambar ini sebagai petunjuk. Bisakah kamu membantu Dan memecahkan kodenya? Untuk memecahkan misteri ini, kita perlu menghitung jumlah kaki yang dimiliki oleh setiap objek dalam gambar ini. Manusia punya 2 kaki, ikan punya 0 kaki, kepik punya 6 kaki, anjing punya 4 kaki, dan terakhir laba-laba punya 8 kaki. Jadi kode yang benar adalah 20648. Alex pergi mendaki gunung dan tersesat di hutan. Matahari sudah terbenam ketika dia akhirnya menemukan jalan. 3 pengemudi berhenti dan menawarkan tumpangan ke desa terdekat. Bisakah kamu membantu Alex memilih opsi yang paling aman? Ada lengan zombie yang menjulur keluar dari bagasi mobil kedua, dan pengemudi ketiga punya telinga runcing yang mencurigakan serta mata yang berkilau. Jadi dia mungkin manusia serigala. Oleh karena itu, Alex mungkin harus mempercayai pengemudi pertama. Aku sangat mudah diangkat tapi sangat sulit dilempar. Apakah aku? Aku adalah bulu. Kim mengunduh aplikasi kencan dengan harapan menemukan cinta sejatinya. Dia menyukai ketiga pria ini dengan setara. Mereka mulai mengobrol dan para pria mengiriminya beberapa foto selfie. Setiap pria mengaku masih lajang. Tapi nyatanya hanya satu dari mereka yang gak punya pacar. Bisakah kamu menebak yang mana? Brian mengirimi Kim foto selfie kamar mandi yang manis, tapi perhatikan lebih dekat lagi deh raknya. Dia punya satu pisau cukur pria dan pisau cukur merah muda yang mungkin milik pacarnya. Selamat tinggal, Brian. Sementara itu, Kyle mengambil foto selfie di kamar tidurnya. Untungnya dia membiarkan lemarinya terbuka, jadi kita bisa melihat pakaian dan sepatu pacarnya. Jadi hanya Harry yang masih lajang dan Kim harus memberinya kesempatan. Jenny berjalan-jalan ke taman favoritnya, tiba-tiba dia diserang oleh kerumunan zombie. Jenny ketakutan dan mulai melarikan diri. Ada 3 rute yang mungkin dilaluinya, tapi hanya satu yang benar-benar akan membawa Jenny ke tempat berlindung. Bisakah kamu membantunya melarikan diri? Jenny harus memilih rute C. Ethan punya sebuah toko bunga yang sukses, tapi hari ini dia sangat kesal. Seseorang telah mencuri semua mawar merah dari ruang penyimpanan. Ethan menanyai 3 orang yang dicurigai di antara para stafnya. Lea, kepala toko bunga, bilang, "Aku menghabiskan sepanjang hari membuat karangan bunga dengan bunga lili merah muda untuk upacara pernikahan." Donna, sang manajer, bilang, "Aku nggak tahu siapa yang mencuri mawar-mawar itu. Aku bahkan nggak masuk ke ruang penyimpanan hari ini. Aku berkonsultasi dengan klien kita sepanjang hari." Dan akhirnya Mike, asisten toko bunga, bilang, "Mawar merah segar diantarkan pagi-pagi sekali. Aku membawanya ke ruang penyimpanan dan aku nggak pernah masuk lagi." Siapa yang berbohong? Lea, nggak ada bunga lili merah muda dalam karangan bunga yang dia buat tuh. Lauren mengubah kata sandi 6 angka di pintu kantor untuk menghindari pencurian. Dia meninggalkan petunjuk kecil ini untuk semua rekan kerjanya. Bagel, bisakah kamu menebak kode yang benar?
Untuk memecahkan misteri ini, kita harus menghitung jumlah urutan huruf dalam alfabet. B berarti 2, A berarti 1, G sama dengan 7, dan seterusnya. Jadi kata sandinya adalah 2, 1, 7, 5, 1, 2. Helen bertemu dengan seorang pria tampan di supermarket. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Namanya Robert dan dia datang ke sini bersama adiknya. Bisakah kamu menebak yang mana dari wanita-wanita ini yang merupakan adiknya? Wanita ketiga, dia adalah satu-satunya yang berbelanja tanpa troli atau keranjang terpisah karena Robert yang membawanya. Polisi mengejar Kendra yang baru saja merampok toko perhiasan. Remaja itu menyelinap ke sekolah terdekat dan polisi itu mengikutinya. Dia melihat hoodie Kendra di salah satu pintu dan masuk ke dalam kelas. Di sana dia melihat 4 siswa yang terlihat seperti Kendra. Bisakah kamu memutuskan siapa perampok yang sebenarnya? Yang ini adalah Kendra. Dia nggak punya buku atau pena di mejanya. Yuk kita lanjutkan dan lihat kedua gambar ini. Bisakah kamu menemukan 10 perbedaan di antara keduanya? Siap untuk melihat solusinya? Inilah 10 perbedaannya. Hari Minggu sore, kebanyakan orang menghabiskan waktu di mal setempat. Biasanya nggak ada yang terjadi di sini. Tapi tiba-tiba seorang pria merampas tas seorang wanita dan kabur. Wanita itu memanggil satpam dan berteriak, "Jangan hanya berdiri di sini, kejar dia!" Tapi si pencuri sudah menghilang di antara kerumunan orang. Bisakah kamu membantu satpam itu menemukan pencuri tadi? Dia ada di sini. Sam dipromosikan dan mengadakan pesta mewah untuk para sahabatnya, Josh, Kate, Brad, Bill, dan Holly. Semuanya berjalan dengan baik, tapi keesokan paginya Sam mendapati seseorang membobol brankas dan mencuri harta karun keluarganya, sebuah telur emas. Sam menanyai teman-temannya, tapi masing-masing bersumpah nggak ada hubungannya dengan pencurian itu. Polisi melihat foto-foto yang diambil Sam kemarin. Setelah membandingkan kedua foto tersebut, polisi menemukan si pencuri. Kamu tahu nggak? Kemarin Holly mengenakan topi yang modis. Pada foto pertama topi itu ditekan dekat ke kepalanya dan pada foto kedua topi yang sama terlihat jauh lebih tinggi. Itu karena Holly menyembunyikan telur emas di dalam topinya. Violet kembali dari perjalanan bisnis. Dia memasuki kantornya dan melihat sebuah keranjang hadiah yang indah di atas mejanya. Ada surat cinta dari seorang pengagum rahasia yang dilampirkan di dalam bungkusan itu. Violet menjadi sangat penasaran. Dia mencari 3 orang yang dicurigai dan menanyakan satu pertanyaan kepada mereka. "Apakah kamu mengirimiku keranjang hadiah itu?" Liam menjawab, "Tidak, aku akan mengirimkan bunga matahari sebagai gantinya. Aku tahu kamu menyukainya." Jason bilang, "Aku ketiduran hari ini dan aku baru saja tiba di kantor. Jadi aku nggak punya waktu untuk menyiapkan kejutan untukmu." Dan Kenny bilang, "Aku nggak mengirimkan keranjang itu, tapi ketika aku masuk ke ruanganmu di pagi hari untuk menaruh beberapa dokumen di mejamu, keranjang itu sudah ada di sana." Siapa pengagum rahasianya? Catatan cinta itu ditulis pada stiker berwarna merah muda. Kenny punya stiker note serupa di ruang kerjanya dan tulisan tangannya sangat mirip dengan catatan cinta itu. Ketahuan! Tyler menerima pesan dari pacar barunya Kitty yang mengundangnya untuk makan malam. Tyler belum pernah ke rumahnya, dia mengambil skuternya dan segera berangkat. Namun sayangnya, dia tersesat di tengah jalan. Navigatornya rusak dan menunjukkan 3 rute yang membingungkan. Bisakah kamu menebak rute mana yang mengarah ke rumah Kitty? Tyler harus mengambil rute pertama.
Alex akan pergi ke acara makan malam keluarga, tapi dia benar-benar bangkrut dan hanya punya 8 coklat. Dia harus membaginya sama rata kepada 3 saudarinya. Berapa banyak kue yang akan diterima masing-masing saudarinya? 0. Alex punya coklat, bukan kue. Ayah Nelly punya 5 anak perempuan. Nama anak perempuan tertua adalah April, anak perempuan kedua bernama May, yang ketiga adalah Juni, dan nama anak perempuan keempat adalah Julie. Bisakah kamu menebak nama anak perempuannya yang kelima? Nelly. Pameran berkebun sedang berlangsung di sebuah desa, di mana tukang kebun terbaik lokal memamerkan bunga-bunga terbaik mereka. Tapi salah satu dari mereka membawa tanaman palsu untuk mengerjai penduduk desa. Bisakah kamu menemukan tanaman palsu itu? Lebah terbang mengelilingi semua tanaman kecuali pot bunga keempat. Serangga nggak tertarik pada bunga mawar ini karena bunga ini palsu. Dylan sedang menjelajahi area hutan terpencil. Gak lama kemudian dia tersesat dan gak tahu kemana harus pergi. Untungnya dia menemukan sebuah kabin kecil di hutan dan bertemu dengan seorang rimbawan. Halo, bisakah kamu memberitahuku cara menuju stasiun kereta api? Turunlah ke jalan setapak ini sampai kamu mencapai persimpangan. Di sana kamu akan melihat sebuah batu dengan papan nama. Ingatlah, yang sebelah kiri berbohong dan yang sebelah kanan berkata jujur. Dylan mengikuti sarannya dan segera menemukan batu itu. Bisakah kamu menebak ke arah mana dia harus pergi untuk mencapai stasiun? Karena rambu sebelah kiri adalah bohong dan rambu sebelah kanan adalah benar, Dylan harus berjalan lurus ke depan. Claire mengenakan setelan putih yang modis dan berjalan-jalan. Tiba-tiba seekor anjing besar muncul entah dari mana dan melompat ke arahnya. Anjing itu mengotori pakaian Claire dengan cakarnya yang kotor. Dia sangat marah dan berteriak, "Anjing siapa nih? Bisakah kamu menemukan pemilik hewan ini?" Wanita kedua, dia mengenakan kalung yang sama dengan anjingnya.